Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Salah satu dari narasumber kita ini memaksakan hadir, walaupun giginya lagi sakit. Pak Azumardi Azra, dan beliau minta izin meninggalkan ruangan terlebih dulu karena udah nyut-nyut. Bagaimana tanggapan Pak Azumardi terhadap reuni 212 keseluruhan? Iya, yang pertama saya kira kita mengapresiasi ya bahwa reuni 212 ini berjalan lancar, damai, tidak ada kegaduhan. Saya lihat juga dalam acaranya tidak menginjak rumput ya Pak Khatat ya. Di bahagian yang berumput tidak ada orangnya gitu, hanya di di tempat-tempat yang ada istilahnya ya batu ataupun, jadi tidak menginjak rumput. Ini bagus, itu menunjukkan memang Islam kan mengajarkan cinta pada lingkungan termasuk rumput. Jadi ini sesuatu hal yang saya kira bagus ya. Jadi dari sudut itu kalau ada yang demo-demo, macam-macam kan demo itu, bisa demo buruh, demo mahasiswa. Ya kita harapkan demo-demo itu ya bisa belajar dari reuni ini atau demo yang sebelumnya tahun lalu. Jadi tidak ada kegaduhan, tidak ada kerusakan dan lain sebagainya. Jadi dari sudut itu saya kira ya kita hargai, kita apresiasi lah gitu ya. Karena kalau enggak kan pekerjaan Pemda DKI nambah membereskan kerusakan-kerusakan ya. Jadi ini pelajaran yang baik dari demo, bahwa ekspresi demokratis itu bisa dijalankan secara damai, secara rukun gitu ya. Nah, ini. Tapi tadi kembali kepada pertanyaan Bang Karni tadi, apakah ini motifnya politik atau bukan? Baik langsung, kalau saya jawab baik langsung maupun tidak langsung pasti ada muatan politisnya. Karena yang hadir di sana kan juga banyak tokoh-tokoh politik ya, walaupun tokoh-tokoh politik itu sebetulnya tokoh-tokoh politik yang katakanlah dalam tanda kutip ya oposisi pemerintah. Apakah dari Partai Gerindra ataupun dari ini Pak Fahri Hamzah ini di sebelah saya, atau juga dari Pak Amin Rais, itu kan semua yang memang sangat kritis pada pemerintahan Jokowi JK ya. Nah, jadi ada muatan politisnya. Cuma kalau misalnya diharapkan muatan politis ini bisa direalisasikan, itu menjadi tanda tanya besar. Pertama ya aksi 212 ini sejak 2016 dan yang kemarin itu adalah sebetulnya aksi massa yang lepas ya. Jadi untuk agregasi politik itu nggak bisa. Tadi Pak Al-Khattab bilang ya mungkin dalam jangka waktu tertentu ada kemungkinan misalnya bikin partai, itu bisa saja. Sekarang keinginannya ya sementara paling tidak ya mungkin melakukan pressure, tekanan-tekanan kepada partai politik yang ada supaya bisa mendengarkan, bisa mengikuti aspirasi 212 ya kan. Nah ini kan sebetulnya muatannya politis gitu. Nah, jadi oleh karena itu kita akan melihat bahwa aksi massa seperti ini saya kira bukan tidak mungkin nanti 2018 mungkin nggak tahu 212 lagi hari apa begitu 2018, apakah hari Jumat, apakah hari Sabtu atau hari Minggu, saya nggak tahu pasti. Tapi saya kira dan juga nanti 2019 ketika Pilpres, saya kira ekspresi itu akan diteruskan dalam rangka yang pertama menjaga momentumnya supaya jangan hilang gitu. Tapi apakah itu akan semakin membesar, lagi-lagi ini questionable. Karena apa? Karena itu terkait dengan banyak faktor. Tadi Bang Karni udah bilang juga, faktor pokok 2016 212 itu kan sebetulnya kaitannya dengan pilkada. Ada dalam tanda kutip di situ, tanda kutip musuh bersama, dalam hal ini Ahok gitu ya, yang
menimbulkan kontroversi macam-macam dan puncaknya adalah surat Al-Maidah ayat 51 itu. Nah sekarang Ahok sudah tidak lagi di dunia politik, bahkan dia sekarang di rutan ya, ataupun di lapas gitu. Nah, jadi faktor pemicu pemersatu itu tidak ada lagi. Jadi oleh karena itu agak susah mencari common denominatornya, faktor pemersatu yang bisa membuat massa bisa berkerumun dalam jumlah besar itu susah. Karena kalau kita lihat, kita cermati calon-calon yang muncul untuk Pilkada 2018 misalnya di berbagai daerah, tidak ada yang kontroversial model Ahok, tidak ada. 2019 mungkin juga tidak ada. Kalau Presiden Jokowi maju lagi, jelas dia tidak kontroversial seperti Ahok. Kemudian kalau yang maju lagi itu adalah lawannya adalah Pak Prabowo, apalagi Pak Prabowo. Jadi oleh karena itu susah mengharapkan munculnya satu isu, satu figur yang kemudian bisa membangkitkan emosi ya, sehingga bisa mendorong massa dalam jumlah besar itu berkumpul seperti aksi 2012 2016 atau yang sekarang gitu. Nah jadi oleh karena itu saya kira agak susah meramalkan atau memprediksikan masa depan aksi 212 ini dalam konteks agregasi politik ya, baik 2018 maupun 2019. Tapi paling tidak mungkin sementara ini kelihatannya kecenderungannya adalah mendukung kepada misalnya katakanlah Partai Gerindra ya, Gerindra misalnya, itu kelihatan ya dalam hal ini. Cuma yang jadi masalah, apakah Partai Gerindra ini bisa pas dengan aspirasi katakanlah tokoh-tokoh yang menggerakkan aksi 212 ini ya kan. Karena misalnya saja Gerindra itu adalah partai bukan berdasarkan atau berasaskan Islam. Gerindra adalah partai berdasarkan Pancasila. Nah jadi tidak terlalu pas. Yang pas itu mungkin partai yang berdasarkan Islam, berasaskan Islam, dalam hal ini P3 ataupun PKS misalnya. Dan kita lihat memang beberapa tokoh PKS kemarin muncul, ada Pak Hidayat Nur Wahid, ada juga ini Pak Fahri Hamzah walaupun sudah tidak diakui sebagai kader PKS lagi gitu. Tapi ya masih PKS lah gitu. Nggak bisa dihilangkan. Jadi ini masalahnya Bang Karni, non partai ya kan. Yang jelas mungkin 2018 nanti saya kira Bung Fahri Hamzah ini tidak lagi bisa maju memakai kendaraan PKS. Ya saya kira mungkin mau jadi marbot katanya. Marbot itu ya mengurus masjid lah, membersihkan masjid. Kalau nggak ada muazin ya dia yang azan, kalau nggak ada imam dia yang jadi imam. Jadi bagus sekali cita-citanya ini. Bung Fahri Hamzah ini kita dukung lah gitu. Tapi kembali kepada aksi 212, saya kira saya sering mendapat pertanyaan di luar negeri Pak Khatat. Dia bilang, apakah aksi 212 itu satu bentuk dari kebangkitan populisme Islam ya? Memang kita dengar juga pada waktu aksi 212 2016, kalau Donald Trump bisa menang dengan populismenya di Amerika yang mengandalkan kulit putih, kemudian juga mengandalkan kelompok katakanlah penganut agama Kristen kanan yang ke kanan begitu, bukan Kristen yang liberal begitu, maka kenapa kita tidak di Indonesia ini ya, populisme Islamnya ya. Kalau saya berpikiran agak susah, mungkin bahkan agak susah lah, tidak mungkin atau tidak mungkin untuk bangkitnya populisme Islam itu. Faktanya begini, yang pertama, kalau tadi Pak Khatat bilang umat Islam bersatu, jangan berpecah belah ya, tafarraku wala tafarraku, jangan berpecah belah. Saya kira umat Islam Indonesia itu nggak sampai berpecah belah. Yang ada itu menurut saya perbedaan-perbedaan. Sekarang ini umumnya tidak ada lagi perdebatan, pertengkaran di antara yang kunut sholat subuh pakai kunut dengan sholat subuh tidak pakai kunut. Itu tidak jadi isu lagi. Tidak jadi isu lagi sholat tarawih dan witirnya itu 11 atau 23, itu juga tidak jadi isu lagi. Tidak juga jadi isu lagi misalnya apakah misalnya kalau
istri ataupun menantu perempuan hamil 7 bulan perlu dilakukan mitoni. Mitoni itu perayaan 7 bulanan, itu tidak jadi isu lagi di dalam masyarakat kita. Jadi oleh karena itu saya kira untuk menyatukan ya umat Islam di tengah perbedaan di Indonesia ini itu agak susah. Apalagi kemudian aspirasi politiknya itu juga susah. Karena apa? Secara alamiah, karena pengaruh budaya dan sosiologi masyarakat muslim di Indonesia, umat Islam di Indonesia itu cenderung dalam soal politik itu fleksibel, longgar sekali. Jadi mereka itu tidak merasa, banyak di antara kaum muslimin itu tidak merasa salah apa-apa ketika dia misalnya memilih tokoh yang figur politik yang bukan berasal dari partai Islam misalnya, itu biasa saja. Buktinya misalnya dalam ronde kedua Ahok ya, pasangan Ahok Jarot itu dapat suara 42%. Pemilih non muslim di seluruh DKI itu 15%. Jadi 42% kurang 15% itu berarti 27% pemilih Ahok dan Jarot itu adalah pemilih muslim. Itu contoh betapa longgarnya orang Islam untuk memilih melakukan pilihan, walaupun itu menjadi debat kontroversi yang ramai sekali pada waktu itu, soal apakah boleh memilih pemimpin yang bukan muslim atau tidak. Nah buktinya 27% orang Islam tetap aja memilih Ahok, meskipun pada waktu itu juga banyak resiko yang dihadapi. Resiko itu termasuk misalnya ada beberapa kasus orang meninggal karena ada indikasi dia mendukung Ahok, maka dia tidak boleh disolatkan di masjid misalnya. Nah ini saya kira terkait juga dengan kenyataan bahwa di Indonesia agama, dalam hal ini khususnya Islam, itu tidak menjadi identity politics, tidak menjadi politik identitas. Beda misalnya dengan Malaysia misalnya, di mana Islam itu menjadi politik identitas. Kalau di Indonesia tidak. Orang boleh saja, orang kemudian bebas saja memilih siapa saja yang menurut pandangan mereka, menurut teman-teman mereka ini layak dipilih. Walaupun sebetulnya dari sudut Islam yang ketat mungkin tidak selalu merepresentasikan, katakanlah dalam tanda kutip Islam santri misalnya, kalau kita masih mau pakai istilah itu. Jadi oleh karena itulah maka kemudian bagi saya, kalau pengamat barat bilang ini kebangkitan populisme Islam, saya kira dalam banyak hal itu itu analisis yang nggak tepat, karena tadi itu contohnya 27% pemilih muslim memilih Ahok gitu. Jadi oleh karena itu mungkin kita tidak mungkin kawan-kawan Pak Khotat, Ustadz Khotat mungkin kecenderungan-kecenderungan seperti ini perlu diamati gitu, supaya jangan nanti terjebak dalam euforia atau terjebak di dalam mungkin harapan-harapan yang bersifat ilusif. Misalnya ilusif itu misalnya umat Islam itu bersatu benar-benar bersatu, tidak hanya dalam pemikirannya, tapi juga dalam aksi-aksinya, dalam tingkah laku suaranya, memberikan suaranya, voting behaviornya. Itu susah diharapkan seperti itu. Jadi oleh karena itu saya kira pilihannya kalau boleh saya usulkan ya yang lebih realistis lah di dalam soal-soal politik ini. Jadi kalau misalnya ada keinginan untuk misalnya dalam waktu tertentu akan bikin partai politik, sebaiknya mulai dari sekarang, sehingga kemudian karena persyaratan untuk menjadi partai politik bisa diterima KPU itu juga kan nggak mudah. Jadi oleh karena itu mulai dari sekarang harus bikinlah cabangnya, kantornya, pengurusnya dan lain sebagainya di tingkat-tingkat sesuai dengan tingkat-tingkat yang ditentukan oleh KPU. Apa ada arah ke situ dari 21? Tadi kan Pak Khotat bilang mungkin, saya nggak tahu, mungkin 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya itu. Nunggu pengarahan Pak Karni nanti. Oh, arahan Pak Karni. Ya.